Kalau misalnya koin kalian ini RP-nya itu +1 dan tidak berputar teman-teman, kalian ikutin video ini. Dan juga kalau misalnya kalian nggak bisa melihat koin kalian dan melakukan penarikan juga tidak bisa gitu ya. Lalu selanjutnya kalian juga tidak bisa mengundang teman. Nah, lalu juga tidak bisa memasukkan kode undangan dan juga tidak bisa check-in. Kalian bisa ikutin video ini dari penjelasan yang pertama yang harus kalian lakukan itu setelah kalian masuk ke menu pengaturan. Nanti kalian lihat di paling bawah itu ada bersihkan singgahan. Nanti kalian langsung tekan aja untuk membersihkan jejak kalian sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah checklist, artinya itu sudah bersih teman-teman, berarti jejak kalian sebelumnya tidak ada lagi. Lalu setelah kalian sudah selesai membersihkan singgahannya ataupun jejak kalian di HP ataupun aplikasi Snack Video ini, kalian bisa langsung masuk lagi nanti ke kode keamanannya. Kalau misalnya kode keamanannya belum checklist hijau seperti ini, kalian aktifkan terlebih dahulu keamanan akunnya, supaya untuk kalian misalnya uninstall nanti, akun kalian itu akan terjaga dan koin-koin serta uang kalian di dalam terjamin bakal tersimpan dan tidak berkurang sedikit pun gitu. Lalu di sini kalian lihat ada tulisan atau menu perangkat yang sering kalian gunakan. Ini artinya di sini adalah Kwai Bulldog Android Realme. Nah, di sini Kwai Bulldog itu adalah server mereka dan Realme ini adalah HP saya sendiri. Nah, nanti di Realme ini sesuai dengan nama Android yang kalian pakai. Nah, di sini teman-teman, ini sudah dikaitkan ke server HP kalian, jadi kalian tidak bisa melakukan kecurangan. Nah, kalau misalnya kalian melakukan kecurangan melalui HP kalian dan mencoba untuk nguyul koin, kemungkinan itu yang menyebabkan koin kalian itu +1 dan tidak bisa bertambah ke koin yang banyak gitu, dan tidak bisa melakukan penarikan, dan juga tidak bisa mengundang teman dan lain-lainnya, event lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian bermain secara aman, terus kenapa nggak bisa? Nah, kalian ikutin ini supaya kalian langsung tahu teman-teman jawabannya apa. Nah, buat kalian yang bermain secara aman, kalian bisa lakukan yang pertama adalah langkah selanjutnya, kalian ada lihat untuk menu pusat bantuan. Nah, nanti kalian masuk aja ke pusat bantuannya. Setelah kalian langsung masuk, nanti bakal ditampilin seperti ini teman-teman. Ini untuk penyampaian keluhan-keluhan yang kalian hadapin sekarang gitu. Contohnya kalian mengalami keluhannya penukaran koinnya tidak bisa ke rupiah, lalu penarikannya, terus mengikat kode undangan tidak bisa, kok check-in tidak bisa, lalu kupon pulsanya tidak bisa ditukarkan, spanduk logonya kemungkinan +1 seperti yang kalian hadapin, lalu kode undangannya, akun penarikan, syarat partisipasi, penarikan saldo, durasi event, dan pertanyaan lainnya. Nah, di pertanyaan lainnya nih, kalian bisa nanya yang bukan di atas, yang tidak ada di atas. Jadi kalian secara pribadi bertanya ke mereka gitu. Nah, di sini kita kalau misalnya kalian nanya tentang nggak bisa check-in, kalian bisa langsung masuk ke urutan keempat, koin ataupun check-in. Di sini kalian bisa langsung nanya aja. Di sini ada beberapa yang mereka sampaikan. Nah, kalau misalnya keluhan kalian di antara keempat ini, yang pertama, mengapa saya tidak dapat check-in harian? Nah, di sini karena terlalu ramai. Lalu di sini mengapa saya hanya dapat menonton. Nah, ini dia teman-teman, mengapa saya hanya mendapat sedikit koin saat menonton. Artinya sedikit koin itu ya sama seperti yang kalian hadapin, +1 gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Terus mengapa saya tidak mendapatkan koin saat menonton? Mengapa check-in saya berulang kali di hari pertama? Nah, di sini ada yang pertama dan yang ketiga yang kalian hadapin. Nah, yang pertama dan kedua maksudnya. Lalu di sini kalian tekan aja yang pertama, mengapa saya tidak dapat check-in harian karena terlalu ramai. Di sini kalian untuk yang bermasalah check-innya ya, kalian bisa tekan aja di sini nanti. Lalu di sini mereka bakal jelasin itu kenapa nggak bisa check-in. Nah, jawabannya adalah jangan melanggar peraturan event dan mohon selalu mengikuti peraturan. Artinya kalau misalnya kalian nggak bisa check-in gitu karena event terlalu ramai, kalian itu melakukan pelanggaran gitu, melakukan pelanggaran. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kalian klik pengaturan dan di bawah halaman event nanti lihat pengingat resmi dan kalian bisa ubah nanti untuk pengingat resminya itu. Nah, dan juga event ini terlalu ramai dan kalian tidak bisa check-in itu dikarenakan banyak orang yang lagi check-in. Jadi server untuk check-in itu bisa juga dan bisa jadi itu terlalu
istilahnya kayak diserbu gitu, jadi tidak bisa, jadi kalian harus nunggu gitu di waktu yang kemungkinan orang sepi memakainya gitu. Nah, lalu kalian lihat untuk yang selanjutnya adalah, kalau oh ya, aku lupa, kalau misalnya jawaban mereka ini tidak sesuai dengan harapanmu, kalian nanti di sini langsung buat atau tekan di sini di bawahnya, ini kan ada terselesaikan dan tidak terselesaikan. Nanti kalian tekan aja tidak terselesaikan, lalu nanti muncul seperti ini, lalu nanti kalian umpan umpan baliknya itu seperti ini. Tapi sebelumnya kalian harus mempersiapkan screenshotan kalian yang bermasalah tadi, seperti koinnya ataupun tidak bisa check in gitu. Nah, nanti kalian sampaikan di sini keluhan kalian. Nah, di sini yang aku ketik-ketik itu. Nah, lalu nanti di sini kalian di simbol tambahkan tadi, kalian bisa tambahkan screenshotan atau bukti, misalnya akun kalian itu tidak bisa check-in seperti tadi. Nah, nanti setelah itu lalu kalian kirimkan ini. Nah, oke, lalu selanjutnya teman-teman, kalian bisa lihat di sini kalau misalnya sudah selesai masalah check-in tadi, lalu kalian masuk ke koin yang +1 ya. Nah, di sini mengapa saya hanya mendapatkan sedikit koin saat menonton video. Nah, di sini kalian bakal dapatin jawabannya. Nanti kalian langsung umpan balik aja, karena mereka juga nggak langsung jawab di sini, karena itu dianggap melanggar peraturan, makanya sedikit dapatnya gitu. Kalau misalnya main aman-aman aja dan tidak terdeteksi terblokir ataupun tidak melakukan pelanggaran, itu koinnya itu sampai 300-an gitu. Nah, tapi kalau misalnya mengalami pelanggaran seperti itu, kalian bakal dapat koinnya itu sedikit gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung tekan aja umpan balik, lalu sebelumnya kalian sudah screenshot yang poin kalian dapatin dari si penonton video tadi. Caranya sama aja, kalian masukkan keluhan kalian, lalu masukkan screenshotan, lalu kirimkan. Nah, setelah itu teman-teman, kalian sudah sampaikan, nanti kalian bisa lihat lagi di pusat bantuan ya. Untuk ini kan kalau misalnya aku jelasin ini panjang banget ini. Nanti kalian bisa lihat untuk kode undangannya tidak bisa, kalian bisa lihat juga nanti di sini gitu ya. Kalian bisa lihat nanti kenapa kalian nggak punya kode undangan, misalnya gimana caranya melihat kode undangan. Terus ini kalau misalnya nggak sesuai dengan yang di sini, bukan masalah di atas, kalian tekan aja gitu. Nah, lalu kalian langsung umpan balik, sampaikan keluhan kalian, dan ada apa dengan kode undangan, apakah kalian tidak bisa mengundang, dan apakah kalian tidak bisa menerima kode undangan ataupun poin ataupun hadiah yang kalian masukkan tadi gitu ya. Nah, setelah itu pokoknya di sini semua lengkap banget sih teman-teman. Untuk dijawabnya itu sih kalian perlu antri. Setelah kalian nanti sudah melakukan yang aku bilang tadi, lalu kalian nanti keluarkan dulu akun kalian ini. Setelah kalian keluarkan, lalu kalian cari ke pengaturan HP kalian, cari manajemen aplikasinya. Setelah manajemen aplikasi, kalian cari snack video di aplikasi kalian. Ataupun di pengaturan HP kalian nanti pasti ada snack video ya yang kalian download itu gitu. Dibuka, nanti setelah kalian buka, nanti kalian langsung masuk ke penggunaan penyimpanan. Lalu di sini hapus dulu cache-nya, lalu kalian hapus datanya. Nah, gunanya untuk menghilangkan jejak kalian di servernya si snack videonya gitu ya. Nah, lalu setelah kalian sudah hapus di HP kalian seperti ini, hapus data dan bersihkan, kalian uninstall lah si aplikasi snack video kalian. Ini uninstall lah aplikasi snack video kalian. Setelah kalian uninstall, nanti di tengah malam atau subuh lah, yang orang-orang sepi memakai aplikasi ini, pertengahan malam atau misalnya jam-jam 12 gitu ya. Jam 12 nanti kalian download lagi snack videonya gitu. Kalau misalnya aku saranin sih jam 12 malam sampai jam 1 dan subuh-subuh gitu, supaya orang sedikit memakainya gitu. Nah, jadi itu yang cara kedua ya. Lalu cara ketiga, kalian masuk lagi nanti ke aplikasinya. Setelah kalian masuk lagi nanti ke aplikasinya, dan singgahan itu nanti kalian bersihkan lagi gitu. Lalu masuk lagi dengan akun kalian yang sama, dan juga si keamanan akunnya diaktifkan, privasi
pengaturannya juga kalian atur, lalu semuanya pokoknya back ke awal gitu. Setelah kalian uninstall, baru kalian nanti masuk ke pengaturan pabrik HP kalian, lalu nanti di situ reset HP kalian itu nanti. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau misalnya kalian mau ngereset HP kalian, amankan dulu data-data terpenting, kalian pindahkan ke laptop, seperti kata sandi dan akun-akun kalian lah yang penting, dan data-data file-file, dan jangan lupa cabut kartu memori HP kalian. Kalau misalnya kalian nggak cabut dan kalian melakukan reset HP, kalian bakal kehilangan semua yang di dalam HP kalian gitu, termasuk yang di kartu memorinya gitu. Jadi kalian harus amankan dulu semuanya, lalu berani untuk reset HP kalian gitu.